Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah atas rahmat Allah, atas izin Allah, saya bisa hadir lagi di depan sahabat-sahabat sekalian di channel YouTube Pondok Ilmu yang insya Allah penuh keberkahan dan penuh manfaat. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa melancarkan rezekinya dan melancarkan semua urusan-urusannya, lebih-lebih urusan akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi amalan pengobatan untuk mengobati penyakit was-was. Sahabat-sahabat sekalian, seperti yang kalian ketahui, mungkin ada teman, tetangga yang dilanda, yang terkena penyakit was-was. Sahabat-sahabat sekalian bisa membantu dengan mengasihkan amalan ini, insya Allah akan sembuh dengan sendirinya. Cuma amalan ini cukup berat dan cukup lama. Seperti kita ketahui, was-was adalah penyakit yang berat dan cukup sangat berat. Seperti was-was di dalam sholat. Bila bersolat Allah, merasa belum sah, merasa niatnya belum bareng sama dapat Allah, sampai berjam-jam Allah sampai tersiksa. Juga di dalam wudhu was-was sampai berlama-lama, bahkan was-was dalam najis, kaki seakan-akan tidak ingin menyentuh tanah dalam berjalan, takut kena najis. Ini penyakit was-was yang parah, penyakit was-was yang yakin bertahun-tahun tidak akan sembuh kecuali dengan hidayat dari Allah. Cuma manusia harus berusaha berobat dan memperbaiki diri. Jadi bila kebetulan ada sahabat-sahabat sekalian yang dilanda penyakit was-was, sahabat-sahabat sekalian tolong disimak tata caranya, pengendalian diri, dan pengobatannya. Pertama-tama, sahabat-sahabat sekalian harus benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar bertobat, tidak akan mengulangi was-was lagi, tidak akan mengulangi bisikan was-was yang di dalam hati. Bisikan sholatnya tidak sah, wudhunya tidak sah, kakinya kena najis, sarungnya kena najis, ini najis. Pokoknya benar-benar bertobat, tidak mengulangi penyakit was-was. Nomor 2, harus yakin tidak peduli, tidak memperdulikan semua bisikan setan yang menggerumut dalam hati. Soalnya orang yang kena penyakit was-was di dalam bertakbir aja ini terasa berat. Allah ini terasa berat. Jadi solusinya baik di dalam sholat atau wudhu atau masalah najis atau apapun ibadah, fala tubali, jangan pedulikan. Jadi sah atau tidaknya, berbareng niatnya dengan takbir, dengan wudhu, dengan apapun, jalani saja, maju terus. Jangan pedulikan, jangan menoleh, jangan berhenti, maju terus. Jadi seandainya sholat Allahu Akbar, udah, seandainya tidak berniat pun, maju terus. Jadi harus mantapkan, harus bertobat, jangan pedulikan, anggap udah sah ibadahnya, sah, itu aja. Terus maju, sholatnya sah, wudhunya sah, udah. Biarpun niatnya kemana-mana, bahkan tidak niat pun, maju terus. Allahu Akbar, kabira walhamdulillah katsira, subhanallah wa wasila, alhamdulillah rabbil alamin. Baca surat biasa. Jadi syaratnya pada tubali, jangan pedulikan, maju terus. Jangan menoleh-noleh kemana lagi. Pokoknya mantapkan dalam hati, sholatnya sah, wudhunya sah,
badannya, kakinya, bajunya suci semuanya. Jadi harus dimantapkan. Kalau tidak benar-benar ada tai kucingnya benar-benar nempel di tangan atau di kaki. Kalau tidak benar-benar bajunya kena tainya sapi, kelihatan benar nomplok. Kalau cuma perasaan udah itu bisikan setan semua, bisikan was-was. Jadi maju terus. Allahu Akbar. Maju terus udah, walaupun bisikan hati gimana batal, udah biarin, jangan pikirkan, baca aja. Begitu juga wudhu, begitu juga masalah hadis, apapun semuanya maju terus. Dan selanjutnya pengobatannya, sobat-sobat sekalian, ini cuma membaca ayat kursi. Cuma sobat-sobat sekalian harus mempunyai tekad, harus mempunyai kemauan. Karena penyakit was-was ini kalau sudah menaun, itu susah pengobatannya. Jadi harus tekun, harus sabar, harus tetap semangat. Jadi harus tetap berusaha. Jangan, tidak akan, dan pengobatan ini tidak akan mudah dan penuh rintangan. Awas, ini tidak akan mudah. Jadi kalau tidak mempunyai keinginan yang kuat, ini akan susah. Jadi harus mantapkan hati, harus kuatkan iman, ibadah kepada Allah dengan lurus, dengan lancar. Jadi harus sabar, harus benar-benar sabar, harus benar-benar berusaha, tekun dan istiqomah. Dan sekarang tata cara pengobatannya, mengobati penyakit was-was. Sobat-sobat sekalian mengambil air secukupnya untuk sekali minum, setengah gelas kecil atau 1 gelas, pokoknya untuk sekali minum. Waktunya habis sholat duhur, jam 1, jam 2, atau habis asar, tidak apa-apa waktunya itu. Jadi setelah ambil wudhu, habis sholat duhur atau habis sholat asar, sahabat-sahabat sekalian, ambil air 1 gelas secukupnya untuk sekali minum, terus membaca ijazahan Syekh Al-Fakir Al-Qodiri. Karena saya mendapatkan ijazahan amalan ini dari Syekh Al-Fakir Al-Qodiri. Jadi sahabat-sahabat sekalian wajib membaca ijazahan Syekh Al-Fakir Al-Qodiri itu. Jadi tata cara ijazahannya ada di video sebelumnya. Sahabat-sahabat sekalian tolong disimak tata cara ijazahannya. Setelah membaca ijazahan, sahabat-sahabat sekalian angkat gelasnya, terus didekatkan di dekat mulut, membaca ayat kursi 101 kali. Membaca ayat kursi 101 kali. Dekatkan, harus jelas bacaannya, jangan cepet-cepet kayak patas atau hanya cuma komat kamit. Jadi bismillahirrahmanirrahim, cukup 1 kali bismillahnya. Terusnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 101 kali. Setelah selesai tiup, terus diminum, habiskan sampai habiskan, benar-benar habiskan. Terus ini mengobati waktu siang, dan menjelang mau tidur, mungkin tidur jam 9 atau jam 10, sobat-sobat sekalian mengambil wudhu lagi, terus baca seperti yang tadi, cuma dibaca hanya 21 kali. Jadi saat mau tidur, sobat-sobat sekalian ambil wudhu, terus baca ijazahan. Jadi ijazahannya harus dihafalkan biar gampang. Gampang kok cuma baca Fatihah 3 kali, nggak lama. Jadi karena juga untuk mengambil barokahnya Syekh Al-Fakir Al-Qodiri yang punya ijazahan. Terus membaca ayat kursi 21 kali, cuma 21 kali. Jadi setelah selesai ditiupkan, taruh di depannya.
Terus taruh di depannya, tiup lagi ke dua telapak tangan. Terus diusapkan ke semua anggota tubuh, sampai ke lubang telinga dimasukin semuanya, sampai lubang hidung gini, sama bawah sampai kaki. Setelah itu ambil gelasnya, diminum, lalu tidur. Jangkanya ini sampai 40 hari. Jadi sobat-sobat sekalian harus punya tekad, harus punya kesabaran, dan juga harus punya ketekunan. Jadi was-was ini tidak akan sembuh hanya sehari, 2 hari, seminggu, setengah bulan, tidak. Apalagi namanya was-was, korin selalu berbisik di dalam hati. Jadi harus punya ketekunan. Kalau tidak punya ketekunan, tekad, atau cuma goyang-goyang, repot. Jadi kalau sobat-sobat sekalian benar-benar kena penyakit was-was, monggo diamalkan ini dengan penuh tekad, kesabaran, dan ketekunan sampai 40 hari. Insya Allah di dalam hari pertama aja insya Allah akan terasa, ibadah akan terasa, was-was akan terasa, bisikan setan di dalam hati akan terasa melemah. Sobat-sobat coba amalkan, cukup 1 hari aja, coba dirasakan, cuma tetap harus diamalkan 40 hari, karena setan akan terus membisikkan tiap hari. Jadi begitu. Jadi monggo diamalkan, semoga amalan ini akan bermanfaat buat sobat-sobat sekalian, dan semoga ibadah akan tentram, hati tentram, wirid tentram, dan semuanya amal ibadah akan tentram dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.